Coba bayangkan Anda sedang duduk di barisan depan nih, menonton pertandingan catur tingkat dunia. Ketegangannya, luar biasa. Terus tiba-tiba, pemain pertama berdiri, dia tersenyum lebar ke arah kamera, dan mengumumkan bahwa dia baru saja menyepakati hasil seri yang sangat menguntungkan setelah diskusi alot dengan lawannya. Pertandingan selesai, kiamat batal. Wah, kedengarannya seperti resolusi yang rapi dan melegakan ya. Semua orang bisa bernapas kembali. Seharusnya begitu. Tapi coba bayangkan lagi. Beberapa menit kemudian, pemain kedua menatap kebingungan ke arah penonton, dia meraih mikrofon dan berkata, "Tunggu dulu, kami bahkan belum mulai memindahkan satu bidak pun, dan saya tidak pernah berbicara sama sekali dengan orang ini." Sebuah kontradiksi publik yang absolut ya. Dan itu terjadi di atas panggung global. Betul. Seketika rasa lega itu menguap dan digantikan oleh kebingungan masif. Dan persis itulah situasi nyata yang sedang kita hadapi hari ini di dunia geopolitik. Kita melihat ketegangan yang sangat ekstrim antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan yang terus memanas setiap harinya. Iya, dan di satu sisi, AS secara resmi mengklaim bahwa mereka menunda serangan balasan karena ada, kutipan, pembicaraan yang konstruktif, yang mana secara esensial ini diklaim mencegah skenario terburuk. Tapi di sisi lain, Iran membantah keras. tepat. Iran secara tegas dan terbuka membantah adanya negosiasi apapun, baik langsung maupun lewat perantara. Ini bukan sekedar miskomunikasi biasa. Ini sudah masuk ranah definisi kekacauan diplomasi tingkat tertinggi. Oleh karena itu, dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah materi yang sangat memikat pikiran. Sumber kita hari ini adalah transkrip wawancara video antara analis politik Glenn Deason dan Profesor Jeffrey Sachs. Dan misi kita untuk Anda hari ini. Misi kita adalah mengurai analisis Sachs ini. Kita mau memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dari narasi diplomasi yang bertolak belakang ini, dan bagaimana momen absurd ini sebenarnya mencerminkan pergeseran tektonik dalam tatanan dunia kita. Tapi tunggu sebentar. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah materi ini, ada satu catatan krusial nih yang harus kita sampaikan kepada Anda. Ya, silakan. Ini bagian yang sangat penting. Jadi sumber yang kita bahas hari ini itu memuat klaim-klaim politik dan bahkan psikologis yang sangat tajam, subjektif, dan preskriptif dari Profesor Sachs mengenai berbagai pemimpin dunia. Nah, acara kita ini berdiri di posisi netralitas absolut. Betul, kita tidak memihak sama sekali. Kita tidak memihak, kita tidak memvalidasi, dan kita juga tidak menyetujui opini-opini politik tersebut sebagai kebenaran objektif. Peran kita di sini murni hanya membedah, menganalisis, dan melaporkan gagasan-gagasan yang dipresentasikan dalam materi tersebut. Supaya Anda memiliki gambaran utuh dari perspektif mereka, dan ya, pada akhirnya Anda bisa menarik kesimpulan Anda sendiri. Tepat sekali. Oke, mari kita urai benang kusut ini. Kita mulai dengan anomali yang paling bikin pusing dari laporan di lapangan. Pemimpin AS memberikan ancaman tegas berupa tenggat waktu 48 jam kepada Iran. Waktu terus berdetak, tenggat waktu itu berlalu, dan tiba-tiba narasinya berputar 180 derajat. Tiba-tiba Armageddon dibatalkan ya? Nah, itu dia. Katanya, kita punya diskusi yang bagus, Armageddon dibatalkan. Tapi cuma dalam hitungan jam, Iran membantah semuanya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena di mana seorang pemimpin negara adidaya mengklaim kemajuan diplomasi yang secara harfiah tidak pernah terjadi? Gambaran yang dilukiskan Sachs dalam wawancara ini cukup meresahkan sebenarnya. Sachs menawarkan 3 kerangka teori untuk menjelaskan perilaku pemimpin AS tersebut. 3 teori ya? Iya, ketiganya memberikan kita jendela untuk melihat proses pengambilan keputusan di balik pintu tertutup. Teori pertama, dan ini yang paling ekstrim secara medis, berakar pada kondisi psikologis yang disebut konfabulasi. Sebentar. Agar kita semua satu pemahaman nih, konfabulasi ini beda dengan sekedar berbohong, kan? Maksud saya kalau bohong itu kan sadar. Kalau konfabulasi artinya otak Anda menciptakan ingatan palsu dan Anda benar-benar meyakini itu sebagai realitas. Pemahaman yang sangat tepat. Menurut analisis Sachs di sumber kita ini, ia mengutip penilaian beberapa psikolog yang menduga adanya penurunan kognitif. Secara spesifik, demensia frontotemporal. Wow, itu klaim yang sangat spesifik. Sangat. Dan ini mungkin digabungkan dengan narsisme maligna. Bukti yang diajukan dalam materi ini mencakup gejala seperti fonemik parapasia. Fonemik parapasia. Boleh dijelaskan sedikit?
Jadi ini adalah kondisi neurologis di mana otak gagal memanggil suku kata yang tepat. Akibatnya, seseorang tidak mampu menyelesaikan kata-kata dengan benar saat berbicara. Nah, jika kita mengikuti alur logika seks di sini, klaim tentang negosiasi yang sukses itu mungkin bukan strategi penipuan publik. Tapi sesuatu yang dia percayai sendiri. Betul, melainkan sesuatu yang benar-benar diyakini oleh sang pemimpin dalam realitas delusionalnya sendiri. Wah, itu teori yang berat. Sangat berat. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang mungkin lebih pragmatis nih, seks juga menyodorkan teori kedua kan? Sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan taktis, bukan soal kondisi medis. Ya, teori kedua adalah murni reaksi panik akibat miskalkulasi pasar. Begini mekanismenya. Pemimpin AS mengeluarkan ancaman impulsif 48 jam yang pada dasarnya mengikat tangannya sendiri. Masalahnya, Pasar merespons buruk. secara brutal, saham di Asia langsung anjlok tajam. Dan seks menyoroti pola perilaku di mana pemimpin tersebut sangat tidak toleran terhadap penurunan angka di pasar saham. Jadi dia terjebak dong. Dia sangat terjebak. Dia tidak bisa mengeksekusi ancamannya tanpa meruntuhkan pasar lebih dalam, tapi dia juga nggak bisa diam saja kelihatannya lemah. Solusinya ya mengarang cerita diplomasi reaktif untuk mengulur waktu dan menenangkan pasar saham. Meskipun cerita itu langsung terbantahkan dalam hitungan jam ya. Iya, yang penting pasarnya tenang dulu sesaat. Oke, jadi teori pertama adalah ilusi medis, teori kedua adalah kepanikan pasar. Tapi disinilah kita masuk ke teori ketiga, dan terus terang ini yang paling bikin saya mengurutkan dahi. Teori manipulasi pasar, atau front running. Ini yang paling sinis sebenarnya. Mari kita hubungkan ini dengan Anda yang sedang mendengarkan. Kita kan nggak cuma lagi membicarakan drama politik murahan ya. Kita berbicara tentang uang yang mungkin mempengaruhi portofolio atau dana pensiun Anda. Gimana sih mekanisme teori ketiga ini bekerja? Jadi, front running ini pada dasarnya adalah eksploitasi informasi orang dalam atau insider trading, tapi pada skala geopolitik. Seks secara terbuka tidak menepis dugaan korupsi ini. Korupsi di tingkat tertinggi? Tepat. Coba pikirkan bagaimana mesin pasar bekerja. Anda tahu persis bahwa sebuah cuitan ancaman perang akan bikin harga saham anjlok dan harga minyak meroket. Sebaliknya, pengumuman damai akan membalikan keadaan itu. Nah, kalau ada yang tahu duluan? Persis. Jika lingkaran dalam pemerintahan mendapat bocoran informasi, bahkan hanya 10 menit sebelum pengumuman itu dibuat ke publik, mereka bisa memposisikan investasi mereka. Mereka bisa meraup jutaan dolar tepat sesaat sebelum pasar merespons. Ini ibarat seorang CEO yang mengundang media, terus mengumumkan bahwa proses akuisisi perusahaan saingannya sudah hampir rampung, yang otomatis bikin saham perusahaannya naik drastis kan? Padahal pihak seberang bahkan tidak pernah mengangkat teleponnya. Analogi yang sangat pas. Pertanyaannya untuk Anda, apakah sang CEO ini sedang berhalusinasi, panik melihat pembukuan, atau justru sedang memainkan insider trading untuk memperkaya teman-temannya? Dan yang mengerikan ini bukan perusahaan loh. Ini adalah negara berdaulat yang punya persenjataan nuklir. Dan signifikansinya di dunia nyata itu sangat fatal. Sementara drama pengumuman fiktif ini mendominasi siklus berita kita, realitas di lapangan kan tidak berhenti bergerak. Tentara tidak peduli dengan cuitan. Betul, sumber kita menekankan bahwa ribuan pasukan marinir sedang dikerahkan saat itu. Ada pertukaran serangan rudal balasan yang terjadi secara konstan. Ketidakpastian dari ruang oval ini justru menciptakan medan pertempuran real yang terus bereskalasi. Tanpa ada strategi militer yang jelas. Sama sekali tidak ada strategi yang koheren. Semuanya berjalan tanpa arah. Ketidakadaan arah ini, menurut saya, membawa kita pada masalah yang jauh lebih besar ya. Kepanikan atas turunnya saham ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Ini mengekspos ketiadaan pengawasan rasional di dalam pemerintahan. Sistemnya yang bermasalah. Nah, itulah tepatnya yang disoroti Sachs saat ia bertransisi dari mengkritik individu menjadi mengkritik kegagalan sistemik tata kelola Amerika Serikat, terutama saat dia membandingkannya dengan Tiongkok. Ya, kontras yang disajikan dalam wawancara ini benar-benar tajam. Sachs memaparkan pengalamannya langsung sekembalinya dari Beijing. Dia mendeskripsikan bagaimana Tiongkok menyusun rencana 5 tahun ke-15 mereka. Rencana 5 tahun, kayaknya itu proyek yang sangat masif. Sangat masif. Ini bukan sekedar brosur kampanye politik. Proses penyusunan ini adalah mobilisasi kapasitas otak besar-besaran. Menurut Sachs, mereka melakukan konsultasi selama lebih dari 2 tahun penuh. Wah, 2 tahun cuma untuk konsultasi.
Iya, dengan berbagai komite ahli, ilmuwan, think tank, dan akademisi terkemuka di seluruh negeri. Hasil akhirnya kemudian dipresentasikan oleh Perdana Menteri Li Qiang dalam bentuk dokumen program kerja 50 halaman yang sangat terperinci secara teknis. Luar biasa detailnya. Sementara itu, ketika Sachs melihat ke Washington, dia cuma melihat kekosongan institusional. Dia berargumen bahwa AS saat ini bahkan tidak punya rencana strategis jangka pendek, apalagi jangka panjang. Sama sekali kosong. Dan dia menjadikan pidato State of the Union sebagai studi kasus kan? Di masa lalu, pidato itu adalah laporan substansial kepada Kongres mengenai kondisi negara. Tapi menurut pengamatan sumber kita, acara itu kini merosot. Merosot jaga tontonan belaka. Katanya jadi sekedar tontonan ejekan atau jeering show. Ajang pertunjukan televisi yang cuma berisi soundbite tanpa rincian program kerja yang nyata. Tapi sebentar, saya harus memberikan dorongan kritis di sini. Silakan, silakan. Apakah perbandingan ini sebenarnya valid? Bukankah Sachs di sini sedang membandingkan apel dengan jeruk? Maksud saya, pidato State of the Union itu kan pada dasarnya teater politik yang dirancang untuk siaran televisi bagi para pemilih. Sementara rencana 5 tahunan Tiongkok itu murni cetak biru birokrasi. Tentu saja keduanya terlihat sangat beda. Itu poin yang sangat kritis dan masuk akal jika Anda melihatnya sebagai perbandingan yang tidak setara. Namun, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besar yang dimaksud Sachs, poinnya bukanlah membandingkan format kedua dokumen itu secara harfiah. Oh, jadi analogi saja. Tepat! Analogi itu digunakan untuk menyoroti hilangnya institusi analitis di balik layar pemerintahan AS. Inti argumennya adalah begini, jika Anda mencari dokumen setara yang menunjukkan perencanaan birokrasi yang kompeten di AS saat ini, Anda tidak akan menemukannya. Menguap begitu saja. Dan sumber kita memberikan satu contoh yang sangat konkret ya mengenai hal ini, yaitu soal perang tarif. Mari kita tarik ini ke realitas kehidupan sehari-hari pendengar kita. Ini loh alasan mengapa barang elektronik atau kebutuhan harian yang Anda beli tiba-tiba harganya melonjak 20%. Bukan karena master plan ekonomi? Nah, bukan karena ada master plan ekonomi makro, tapi karena ketiadaan analisis di balik kebijakan tersebut. Bagaimana wawancara ini menjelaskan kegagalan perang tarif tersebut? Sachs menilai inisiasi perang tarif oleh AS sebagai langkah yang sangat primitif, impulsif, dan dari sudut pandang hukum internasional itu ilegal. Ilegal. Wow. Ya, tapi yang paling menjengengkan adalah mekanisme di baliknya. Sachs mengklaim bahwa perombakan kebijakan ekonomi global yang masif ini cuma dikerjakan oleh 4 atau 5 orang di sebuah ruangan tertutup. Tunggu, 4 atau 5 orang saja untuk kebijakan yang berdampak ke seluruh dunia. Cuma segitu, tidak ada konsultasi dengan ratusan ekonom terlatih di pemerintahan, tidak ada analisis dampak rantai pasok, tidak ada uji kelayakan birokrasi. Hasilnya, kebijakan itu gagal total mencapai tujuan objektif ekonominya. Malah bikin harga barang naik ya. Justru memicu inflasi domestik, keputusan raksasa diambil murni berdasarkan improvisasi sesaat. Nah, jika AS beroperasi dengan tingkat improvisasi yang sedemikian kacau, ini memunculkan pertanyaan besar selanjutnya nih. Mengapa sekutu-sekutunya di Eropa, yang kita tahu punya sejarah panjang diplomasi canggih, kok tampaknya mengikuti arah yang persis sama dan ikut terjun bebas dari tebing yang sama bersama AS? Untuk menjawab anomali itu, Dyson dan Sachs mengutip sebuah pepatah brilian dari jurnalis Walter Lippmann. Bunyinya begini, ketika semua orang berpikir hal yang sama, maka tidak ada yang benar-benar berpikir. Keseragaman pikiran ya, sangat berbahaya. Sangat. Wawancara ini menelanjangi bagaimana para pembuat kebijakan di Eropa tampaknya sudah kehilangan kapasitas untuk merumuskan strategi independen. Mereka secara konsisten dan seragam mengulangi narasi yang sama persis terkait Rusia, Iran, dan Tiongkok. Sebuah keseragaman berpikir yang absolut. Tapi apa sih mekanismenya? Mengapa politisi Eropa mau melakukan ini? Kalau kita melihat data statistik kan, para pemimpin Eropa ini memiliki tingkat persetujuan publik atau approval rating yang sangat hancur di negara mereka sendiri. Bahkan ada yang mendekati titik nol. Angkanya sangat buruk memang. Secara teori demokrasi, mereka seharusnya melayani keinginan pemilih lokal mereka dong, ya kan, demi bertahan hidup secara politik. Tapi kenapa mereka lebih memilih patuh pada Washington? Wawancara ini menjelaskan bahwa mekanismenya itu cuma digerakkan oleh satu hal, yaitu ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Para pemimpin Eropa ini terperangkap dalam jaring ketergantungan.
Entah itu payung keamanan militer, pengaruh ekonomi, maupun dominasi media massa yang memang berpusat pada konsensus transatlantik. Sachs menggambarkan bahwa mereka bertindak seolah-olah kemarahan Washington itu jauh lebih mengancam karir politik mereka dibandingkan kemarahan rakyat mereka sendiri. Wah, jadi kepatuhan buta ini bukan lahir dari kesepakatan strategis yang pintar ya? Sama sekali bukan. Ini murni dari posisi subordinasi, ketundukan. Dan ini membawa kita pada cerita yang membuat saya benar-benar terheran-heran saat membaca materi ini. Disinilah bagian yang sangat menarik. Coba lihat, apa yang terjadi pada Perdana Menteri Belgia. Berdasarkan sumber kita, beliau ini menyarankan sebuah gagasan yang sangat dasar. Gagasan yang sangat rasional sebenarnya. Iya, beliau cuma bilang, setelah konflik ini suatu hari nanti selesai, kita harus menormalisasi hubungan diplomatik. Itu kan definisi harfiah dari kata damai, bukan? Seharusnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Beliau langsung diserang secara brutal secara politik. Jadi kita ini berada di era yang aneh ya, di mana menurut sumber ini, mereka yang menyerukan perdamaian justru dihukum secara moral. Sementara kepatuhan buta pada perang dianggap sebagai kebajikan tertinggi. Dinamika ruang gema semacam itulah yang menekan suara-suara rasional. Meskipun sumber kita mencatat memang ada beberapa pengecualian langka. Oh ya, siapa contohnya? Misalnya Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dan Presiden Jerman Walter Steinmeier. Mereka secara berani menyebut arah konflik ini sebagai sebuah kutipan kesalahan besar. Dan apa imbalannya? Nah, tebak apa imbalan atas keberanian mereka? Mereka langsung dikeroyok oleh media arus utama di negara mereka sendiri, yang seolah bertindak sebagai penjaga gawang narasi kepatuhan tersebut. Miris sekali. Nah, jika pihak barat ini terjebak dalam ruang gema yang menganggap setiap negosiasi sebagai kelemahan, lalu apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh pihak di seberang sana? Mari kita tarik kembali fokus Anda ke epicentrum konflik ini. Iran. Mengapa Iran tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan tawaran gencatan sementara? Kalkulasi Iran, menurut paparan Sachs, didasarkan pada insting pertahanan eksistensial. Mereka sama sekali tidak melihat ketegangan ini sebagai sengketa perbatasan biasa. Ancaman hidup dan mati ya? Benar, paranoia mereka dinilai sangat beralasan karena para pemimpin politik di AS dan Israel telah secara terbuka dan berulang kali menyatakan niat mereka untuk menggulingkan pemerintah Iran seutuhnya. Regime change. Dan ada dokumen spesifik yang dibahas dalam wawancara ini kan? Soal dokumen tuntutan 15 poin dari AS. Betul sekali. Jika kita membedah anatomi dari 15 poin tuntutan tersebut, sumber kita berpendapat bahwa itu bukanlah draft pembukaan untuk sebuah negosiasi diplomasi normal. Lalu apa dong? Itu adalah dokumen kapitulasi tanpa syarat, penyerahan diri secara total. Tuntutan itu secara efektif mengharuskan Iran membongkar seluruh infrastruktur keamanan strategis mereka. Ini ibaratnya mencoba memojokkan seekor harimau besar di dalam sebuah ruangan tertutup. Anda tidak hanya meminta harimau itu untuk duduk tenang, Anda menuntutnya untuk mencabut taring dan cakarnya sendiri. Analogi yang sangat menyeramkan. Dan sumber kita menekankan bahwa harimau ini tahu betul jika ia menyerahkan senjatanya, ia tetap akan dibunuh. Jadi secara logis, harimau ini tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan, karena nyawanya sudah pasti terancam. Lalu bagaimana sumber kita melihat jalan keluar dari kebuntuan mematikan ini? Sachs menguraikan 3 kemungkinan akhir dari konflik ini dengan detail yang spesifik. Skenario akhir yang pertama adalah semacam ilusi maksimalis, di mana Amerika Serikat secara total menghancurkan Iran melalui kampanye militer. Apakah itu realistis? Sachs secara tegas menilai ini sebagai kemustahilan strategis. Ia memberikan perbandingan historis yang sangat menyadarkan, ingat konflik Serbia pada tahun 1999. Ya, Perang Balkan. Serbia itu negara yang sangat kecil di Eropa. Namun, NATO butuh 78 hari pengombongan udara tanpa henti sebelum negara kecil itu akhirnya menyerah. Sebaliknya, Iran adalah negara dengan wilayah daratan yang sangat luas, medan pegunungan yang sulit ditembus, dan populasi yang padat. Jadi tidak bisa dikalahkan cuma dari udara ya? Tepat, mengalahkan mereka murni dari udara tanpa invasi darat masif adalah fantasi belaka. Oke, jadi skenario pertama mustahil, tapi skenario kedua yang diajukan Sachs, ini terdengar jauh lebih menakutkan bagi stabilitas keamanan global. Perang rudal abis-abisan. Tapi tunggu, saya harus mempertanyakan logika ini. Bukankah AS dan sekutunya, termasuk Israel, memiliki sistem pertahanan udara yang paling canggih di dunia?
Maksud Anda seperti Iron Dome? Iya, sistem bernilai miliaran dolar yang dirancang khusus untuk menembak jatuh rudal. Bagaimana mungkin Iran bisa memenangkan perang melawan teknologi seperti itu? Dasar dalam perang asimetris. Dan mekanismenya ternyata sangat lugas. Sumber kita menjelaskan bahwa masalahnya ada pada volume dan biaya. Sistem pertahanan rudal lawan itu memang luar biasa canggih, namun jumlah rudal pencegah atau interseptor itu sangat terbatas. Dan harganya mahal sekali kan? Bisa mencapai jutaan dolar per buah. Di sisi lain, Iran telah memproduksi dan membangun puluhan ribu rudal serta drone yang jauh-jauh lebih murah. Oh, saya mengerti arahnya. Dalam skenario perang total, Iran cukup membanjiri langit dengan volume tembakan yang masif hingga sistem pertahanan lawan kehabisan amunisi pencegah. Begitu tameng itu habis, sisa rudal akan menghantam dan menghancurkan seluruh fasilitas militer, kilang minyak di wilayah Teluk, serta sebagian besar infrastruktur lawan. Kemenangan dicapai bukan lewat teknologi superior ya? Melainkan murni dari kalkulasi matematika deplesi amunisi, habis-habisan. Sebuah prospek yang sangat mengerikan. Jadi, jika penaklukan militer mustahil dan perang rudal berarti kehancuran bersama, apa dong skenario ketiga yang tersisa? Skenario ketiga adalah satu-satunya rute yang memberikan harapan menurut Sachs, yaitu intervensi diplomasi kolektif dari kekuatan besar non-Barat. Siapa saja itu? Ini adalah skenario di mana Rusia, Tiongkok, dan India bersatu. Mereka menggunakan bobot ekonomi dan geopolitik gabungan mereka untuk menarik garis merah dengan tegas dan memaksa AS untuk berhenti. Hanya teguran diplomasi? Tidak cukup. Hal ini harus dikombinasikan dengan keberanian negara-negara Teluk untuk menutup akses logistik dan fasilitas militer AS di wilayah mereka. Secara esensial, mayoritas dunia bersatu untuk memaksa AS mundur dari jurang peperangan. Nah, ketiga skenario ini mengungkap satu benang merah yang sangat jelas, yaitu pola miskalkulasi yang kronis. Menurut narasi wawancara ini, kekuatan Barat secara persisten salah menghitung variabel utama kan? Selalu salah hitung, berulang kali. Iya, mereka meremehkan ketahanan ekonomi Rusia terhadap sanksi, mereka meremehkan kapasitas inovasi teknologi Tiongkok yang meroket, dan kini mereka meremehkan kapabilitas asimetris militer Iran. Bagaimana fenomena salah hitung yang terus berulang ini bisa dijelaskan secara historis? Untuk memahami akar dari kebutaan strategis ini, wawancara tersebut membongkar paradigma lama dari seorang ahli strategi geopolitik legendaris AS, namanya Zbigniew Brzezinski. Nama yang sangat familiar di kajian hubungan internasional. Pada tahun 1997, Brzezinski menerbitkan buku The Grand Chessboard. Buku itu pada dasarnya menjadi semacam cetak biru kebijakan luar negeri AS. Tujuannya cuma satu, bagaimana mempertahankan hegemoni unipolar AS selamanya. Biar kita perjelas konsep unipolar ini untuk Anda. Bayangkan hegemoni unipolar itu seperti sebuah pertandingan di mana hanya ada satu wasit global. Wasit ini yang menulis semua aturan, memegang satu-satunya peluit, dan dia bisa mengeluarkan siapa saja dari lapangan sesuka hatinya. Analogi yang sangat mudah dipahami. Nah, sementara sistem multipolar adalah ketika tiba-tiba ada 4 atau 5 wasit dengan peluitnya masing-masing di lapangan, dan semuanya menuntut hak untuk mengatur jalannya pertandingan. Blueprint Brzezinski di tahun 97 ini adalah memastikan hanya ada satu wasit. Caranya gimana? AS harus mengontrol daratan Eurasia, Rusia harus tetap tunduk, dan yang paling krusial, mencegah Rusia beraliansi dengan Tiongkok. Dan jika Anda membaca berita hari ini, strategi itu jelas terbukti gagal secara spektakuler. Rusia dan Tiongkok tidak pernah sedekat ini secara ekonomi maupun militer. Blueprint unipolar itu sudah hancur lebur. Hancur. Now, yang sangat krusial dari analisis Sachs ini adalah menyoroti peringatan dari Brzezinski sendiri 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012. Apa yang Brzezinski sadari di tahun 2012? Dia melihat tulisan di dinding, dia membaca arah angin. Ia menyadari bahwa tatanan dunia mulai bergeser ke arah multipolar. Jadi, Brzezinski memberikan peringatan keras kepada pembuat kebijakan di Washington, jika sistem multipolar mulai muncul dan terbentuk secara organik, Amerika Serikat harus dengan cerdas memfasilitasi transisi tersebut. Supaya apa? Supaya AS tetap mendapat posisi istimewa di meja bundar yang baru, jika tidak, dan ini adalah peringatan terpentingnya, sistem multipolar itu akan tetap terbentuk, tetapi sistem itu akan terbangun dengan cara melawan Amerika Serikat. Luar biasa. Sebuah nubuat yang menjadi nyata ya. Dan kesimpulan strategis dari sumber kita hari ini adalah
bahwa AS tampaknya dengan sadar telah memilih jalan yang salah. Mereka mengabaikan peringatan itu. Ya, alih-alih merangkul munculnya banyak wasit di lapangan, AS terus memaksakan ilusi bahwa mereka masih memegang satu-satunya peluit di dunia yang realitasnya sudah berubah total. Konsekuensi dari penolakan terhadap realitas ini adalah lahirnya apa yang disebut SAKS sebagai Front Diplomatik Bersatu. Mayoritas global, mulai dari Uni Afrika, negara-negara dunia Arab, hingga kelompok non-barat lainnya, mulai merapatkan barisan. Mereka membentuk kubu sendiri. Betul, dan menurut kacamata Denson dan Sachs, formasi kekuatan dari luar barat inilah yang pada akhirnya akan bertindak sebagai rem darurat, memaksa AS dan sekutu Eropanya untuk menghentikan pendekatan geopolitik yang dinilai sangat delusional ini. Sungguh sebuah pergeseran lempeng tektonik geopolitik yang luar biasa. Oke, mari kita tarik mundur dan rangkum semuanya untuk Anda. Diskusi mendalam kita hari ini telah mengupas sebuah narasi yang jauh lebih masif dari sekedar headline berita tentang misil yang berterbangan atau cuitan impulsif politisi. Ini adalah sejarah yang sedang ditulis. Betul. Ini adalah kisah epik tentang benturan dua realitas yang saling bertabrakan. Di satu sisi arena, kita melihat sisa-sisa kebiasaan lama dari sebuah hegemoni, dengan segala kekacauan institusionalnya, kebijakan berbasis kepanikan, dan sekutu yang beroperasi atas dasar ketakutan belaka. Di sisi lain, kita dihadapkan pada realitas yang tak terbantahkan mengenai kebangkitan kekuatan-kekuatan baru di dunia timur dan selatan yang tidak lagi bersedia didikte. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besar kehidupan kita sehari-hari, Ya, mengapa Anda yang mendengarkan ini harus benar-benar peduli dengan analisis makro semacam ini? Mengapa ini relevan? Karena kebijakan yang diracik secara improvisasi di dalam ruangan tertutup oleh segelintir orang tanpa perencanaan jangka panjang ini memiliki dampak yang merembes langsung ke dalam dompet Anda. sangat terasa di sektor ekonomi. Keputusan-keputusan impulsif inilah yang menjadi mekanisme utama di balik meroketnya harga bensin yang Anda beli, disrupsi rantai pasok global yang membuat harga bahan pokok naik tajam, dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi yang mempengaruhi nilai tabungan masa depan Anda. Geopolitik bukanlah teater yang jauh, ia adalah kekuatan tak terlihat yang menentukan biaya hidup kita sehari-hari. Setuju. Dan sebagai penutup untuk sesi bedah materi kita hari ini, ada satu pertanyaan provokatif yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Sepanjang diskusi ini, sumber-sumber kita sangat berfokus pada dinamika negara bagian, respons kekuatan militer, dan profil psikologis para pemimpin tertinggi. Namun, coba posisikan diri Anda dan tanyakan hal ini. Mari kita dengarkan. Jika kekuatan-kekuatan utama dunia saat ini sedang sibuk membangun kubu-kubu diplomatik yang saling berseberangan untuk mengamankan kekuasaan, di manakah posisi masyarakat sipil global dalam menentukan masa depan ini? Apakah tatanan multipolar yang baru ini nanti benar-benar akan menghasilkan sebuah dunia yang lebih stabil dan lebih adil? Atau jangan-jangan kita pada akhirnya hanya sedang menyaksikan pergantian satu bentuk hegemoni barat dengan sebuah bentuk hegemoni baru dari timur yang dampak nyatanya terhadap kebebasan kita masih belum teruji sama sekali? Wow, sebuah pertanyaan penutup yang sangat krusial dan sangat layak untuk dibawa tidur ya. Ini mengingatkan kita kembali pada analogi di awal perbincangan tadi. Papan catur global sedang ditata ulang secara drastis. Hanya saja kali ini kita bukan cuma sekedar penonton yang melihat seorang pemain berhalusinasi mengklaim kemenangan. Kita sedang melihat mejanya digeser. Ya, kita baru saja menyadari bahwa meja caturnya sendiri sedang diangkat dan dipindahkan oleh pemain-pemain baru yang selama ini duduk di luar jangkauan lampu sorot. Terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Teruslah bersikap kritis, jangan berhenti menanyakan mengapa di balik setiap headline berita, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.